Hai hai hai. Mimin bangga loh lahir di negara kepulauan terbesar di dunia. Ya gimana nggak bangga? Indonesia punya 17.504 pulau. Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, dan juga bahasa daerahnya. Wah, betapa kayanya ya negeri kita ini. Kali ini Mimin mau ngebahas sedikit tentang kekayaan ragam budaya yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat ke Pulau Jawa dulu yuk. Tepatnya ke Jawa Barat. Karena Mimin bakalan bahas apa aja sih seni pertunjukan rakyat khas Jawa Barat yang harus kalian tahu pastinya. Wayang golek merupakan hasil perkembangan dari wayang kulit. Penampilan wayang kulit yang terbatas hanya bisa disaksikan pada malam hari hingga subuh. Membuat Sunan Kudus memperkenalkan inovasi baru berupa wayang golek yang bisa ditampilkan pada siang maupun malam hari di tahun 1583 Masehi. Wayang golek terbuat dari bahan kayu yang ditatah atau diukir, kemudian dicat dan diberi busana sesuai dengan karakter pewayangannya. Pada saat itu, wayang golek sangat populer di wilayah Jawa Barat, mulai dari Cirebon hingga Banten. Untuk cerita dari wayang golek ini hampir sama dengan wayang kulit, yaitu bercerita tentang epos Hindustan seperti Ramayana dan Mahabharata. Zaman dulu, pertunjukan wayang golek digunakan sebagai media untuk penyebaran ajaran atau pengajaran tertentu. Nah, selain itu, wayang golek juga sering diselenggarakan oleh para priai atau kita sebut sebagai bangsawan Sunda yang berada di lingkungan istana atau kabupaten untuk keperluan ritual khusus seperti upacara sedekah laut dan sedekah bumi. Atau hanya untuk hiburan semata. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, semakin kesini cerita dan tokoh-tokoh pewayangannya juga semakin beragam. Dan ada 10 tokoh wayang golek yang legendaris banget. Yaitu Hanoman, Aswatama, Arjuna, Gatotkaca, Bambang Kaca, Dewi Drupadi, Gareng, Semar, Cepot, dan Dawala. Ayo, kalau kalian suka tokoh siapa nih? Kalau Mimin itu paling suka sama si Cepot karena karakternya lucu banget. Rampak kendang merupakan salah satu kesenian tradisional dari Jawa Barat yang pertama kali dipertunjukkan di tahun 1978 oleh Suwanda dan Dali di Bandung. Rampak berasal dari bahasa Sunda yang artinya serempak atau bersama-sama. Sedangkan kendang adalah instrumen dalam gamelan dengung. Jadi rampak kendang artinya pertunjukan kendang yang dimainkan secara bersama-sama. Untuk pertunjukannya sendiri, biasanya dimainkan lebih dari 2 orang dengan menggunakan kostum yang sama. Selain kendang sebagai alat musik utamanya, rampak kendang juga menggunakan alat musik lainnya seperti rebab, gitar, dan alat gamelan lainnya. Di balik pertunjukannya, rampak kendang ternyata kaya dengan nilai-nilai filosofi yang mencerminkan masyarakat Sunda yang harmonis, berlandaskan sifat-sifat gotong royong dan keceriaan. Nah, seiring perkembangan zaman, rampak kendang juga sering berkolaborasi loh dengan pertunjukan seni tari seperti jaipong, kemudian dipadukan dengan gamelan Jawa, hingga digunakan sebagai pengiring lagu pop, sehingga memberikan beragam pertunjukan yang menarik.
Gak cuman Mimin, pertunjukan rampak kendang ini juga diminati oleh semua kalangan loh, termasuk turis-turis. Banyak orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia cuma buat belajar kesenian ini. Jadi bisa dibilang kalau rampak kendang ini udah go internasional ya, karena pertunjukannya diminati oleh negara lain. Siapa sih yang gak tahu tari Jaipong? Iya, bener banget. Tarian ini sangat terkenal di penjuru tanah air. Tapi kalian tahu gak sih tarian ini berasal dari mana? Karawang atau Bandung ya? Ada yang bisa nebak? Jaipong ini berasal dari Karawang, Jawa Barat. Tari pergaulan tradisional masyarakat Sunda ini terlahir dari tangan dingin seorang seniman bernama Haji Suwanda di tahun 1976. Pada saat itu, tari Jaipong dibuat hanya dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan juga sinden. Sedangkan untuk gerakan tariannya sendiri menggabungkan kesenian tradisional pencak silat, wayang golek, dan ketuk tilu sehingga tarian yang ditampilkan terlihat sangat energik, ditambah dengan harmonisasi dari alat musik dengung yang membuat pertunjukan ini semakin menarik. Nah, setelah Jaipong disambut positif oleh warga Karawang, seorang seniman bernama Gugum Gumilar akhirnya membawa kesenian ini ke Bandung dan juga disambut dengan sangat baik. Seiring perkembangan zaman, pertunjukan kesenian tari Jaipong pun terus berinovasi, dibuat dengan sedemikian menarik dan juga beragam agar terus meraih perhatian dari masyarakat. Dan saat ini Jaipong pun juga bisa dikatakan sebagai salah satu identitas kesenian Jawa Barat yang sering digunakan untuk acara-acara penting, seperti menyambut tamu dari luar negeri hingga misi-misi kesenian ke mancanegara. Rengkong diambil dari nama alat yang dulu digunakan untuk memikul padi di sawah yang terbuat dari bambu gombong dengan panjang sekitar 2 meter dan kemudian padinya diikat dengan tali injuk. Nah, yang menariknya, akibat gesekan tali injuk dengan bambu, rengkong ini menghasilkan bunyi suara. Oleh karena itu, pertunjukan rengkong akan lebih meriah jika dimainkan lebih dari satu orang. Untuk sebuah pertunjukan, para pemain rengkong biasanya hanya laki-laki dewasa berjumlah 5 hingga 6 orang lebih dengan menggunakan pakaian adat tradisional kesepuhan Sunda atau sering disebut baju kampret, celana hitam, dengan aksesoris tutup kepala tradisional Sunda yaitu iket atau totopong. Bagi sebagian daerah, pertunjukan rengkong diartikan sebagai bentuk lain dari rasa syukur masyarakat karena hasil panennya berlimpah. Walaupun dulu banyak dijumpai di perhelatan tradisi, sangat disayangkan banget karena sekarang ini rengkong udah jarang banget ditemui. Sisingaan merupakan kesenian yang berasal dari Subang, Jawa Barat yang dilahirkan dari ide-ide para seniman di sana sekitar abad ke-19. Sisingaan berupa boneka berwujud singa yang dinaiki oleh seorang anak kecil. Satu boneka singa biasanya digotong oleh 4 orang laki-laki menggunakan palang bambu di punggung, dibawa keliling atau arak-arakan dengan diiringi irama kendang, kempul, gong, dan juga trompet. Kalian tahu nggak kenapa bonekanya itu dibuat mirip dengan singa? Terus kenapa yang naikin ini anak kecil ya? Oke, kalau gitu Mimin kasih tahu. Jadi di zaman dulu, wilayah Subang dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan Inggris
dan masyarakat Subang dipaksa mengerahkan tenaganya untuk pembukaan pabrik gula baru. Tak ingin terus-terusan berada di bawah pemaksaan Inggris, masyarakat Subang melakukan perlawanan semampu mereka, yaitu dengan cara melakukan perlawanan dalam bentuk kebudayaan, yaitu sisingaan. Dalam imajinasi masyarakat Subang, bentuk singa ini melambangkan kekuasaan kolonial Inggris yang bisa ditaklukkan oleh anak kecil dengan menungganginya. Jadi, bisa dibilang masyarakat Subang berharap generasi muda yang dilambangkan anak kecil ini bisa bangkit dan mengusir penjajah. Ya, keinginan masyarakat Subang zaman dulu terkabul ya. Dan Indonesia sudah terbebas dari para penjajah. Nah, walaupun udah nggak ada penjajah lagi, tapi kesenian sisingaan ini masih tetap ada sampai sekarang. Malah bentuk bonekanya bervariasi, tidak hanya singa, tapi ada yang berbentuk burung. Dan untuk sekarang, sisingaan sering digunakan untuk acara syukuran sunat anak laki-laki, menyambut tamu penting di pemerintahan, dan juga pesta rakyat. Informasi tadi bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian ya tentang kesenian dari Jawa Barat. Oke, terima kasih. Bye!